Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mau membahas mengenai psikotes aritmatika, di mana soal ini sering muncul di dalam soal-soal CPNS. Ya, jadi teman-teman, ini sebetulnya cukup merepotkan juga ya, kalau kita tidak tahu rumus-rumus yang bisa mempermudah kita untuk mencarinya. Nah, kita lihat bentuk soalnya seperti apa saja. Nah, yang pertama itu di antara bilangan berikut yang habis dibagi 6 dan 7 adalah ya, kita untuk mencari pembagian seperti ini barangkali ada yang kerepotan ketika untuk membagi satu per satu dari bilangan ini ya. Apalagi kita harus menghitungnya secara manual. Nah, kalau kita tidak ingin menghitung, tidak sulit ya, kesulitan dalam menghitungnya satu persatu seperti itu. Nah, langsung saja kita buat dengan cara untuk kelipatan untuk 6, untuk angka 6 kita mengetahui, kita ambil dari jawaban yang A terlebih dahulu, yaitu jawaban yang 252 ini kita hitung terlebih dahulu. Untuk kelipatan 6 kita ketahui supaya kita mengetahui kelipatan 6 itu ada dua ciri yang menandakan bilangan itu adalah kelipatan 6. Yang pertama adalah dia merupakan bilangan genap. Kita lihat yang A, benar, itu bilangan genap. Lalu jumlah angkanya yaitu kelipatan 3. Jumlah angka di sini maksudnya apa? Maksudnya dijumlahkan setiap angka yang ada di situ ya. 252 berarti angka 2 ditambah 5 ditambah 2 ya. 2 tambah 5 7 tambah 2 9. Nah, 9 apakah benar merupakan kelipatan 3 ya? Kenapa kelipatan 3? Karena 6 itu bilangan terkecilnya jika dibagi itu adalah 3. Maka kita mencari kelipatan 3 untuk bilangan yang dijumlahkan ini. 9 merupakan kelipatan 3, maka betullah bahwa yang A merupakan kelipatan 6. Yang kedua, kita cari juga untuk yang angka 7. Apakah ini merupakan kelipatan 7? Kita uji dengan cara, yaitu ciri bilangan kelipatan 7 adalah jika disisihkan angka satuannya, kemudian bilangan tersisa itu, nah jadi sisihkan 252 ini, kamu sisihkan angka satuannya, jadi hanya tertinggal 25. Lalu angka yang tersisa ini itu dikurang 2 dikali dengan angka satuannya, yaitu angka 2. Lalu kita jumlahkan, tetapi di sini kita kali dulu yang ini, baru kita kurangkan. Jangan terbalik ya teman-teman. Jangan 25 langsung dikurangkan 2. Jadi 25 kita kurang dengan 4. Hasilnya yaitu 21. Nah, angka 21 ini kita ketahui merupakan kelipatan 7. Maka betullah bahwa 252 merupakan kelipatan 7. Jadi kita sudah dapat nih yang A. Kalau teman-teman mau cari lagi yang B, C, D, dan E, mungkin bisa, tetapi teman-teman semuanya mungkin tidak perlu menghabiskan waktu ya sampai ke arah sana, karena kalau soal-soal CPNS itu hanya dikasih waktu kurang lebih tidak sampai 1 menit kita untuk mengerjakan satu soal ya. Jadi teman-teman harus pasang strategi. Oke, nah itu mungkin jawaban yang bisa saya berikan untuk soal yang ini ya. Kita lanjut. Baik, kita masuk ke soal yang kedua. Selisih dua bilangan adalah 6. Dan jika kedua bilangan ini dijumlahkan, hasilnya adalah, ya ini hasilnya 32 ya teman-teman, saya tambahkan. Hasilnya adalah 32. Berapa selisih dari kuadrat kedua bilangan itu? Nah,
kalau kita ingin mencari soal seperti ini, kita ketahui kita membuat rumus terlebih dahulu, yaitu selisih itu adalah pengurangan. Maka Y kurang X itu adalah 6 dikatakan. Dan jika kedua bilangan dijumlahkan, maka Y dan X itu ditambahkan. Hasilnya adalah 32 katanya. Lalu yang ditanya adalah berapa selisih dari kuadrat kedua bilangan itu. Nah, jadi selisih dari kuadrat kedua bilangan itu adalah kita dapatkan, yaitu Y kuadrat, nah kuadrat ya, kurang dengan X kuadrat. Jadi kalau Y kuadrat kurang X kuadrat, maka penjabarannya adalah Y kurang X kali Y tambah X. Jadi dikatakan di sini adalah berapa selisih dari dari kuadrat kedua bilangan itu selisihnya. Nah, sekarang kita sudah bisa dapatkan bahwa Y kuadrat kurang X kuadrat itu sama dengan Y kurang X dikali Y tambah X. Maka dengan demikian, sekali lagi kita ketahui Y kuadrat kurang X kuadrat itu dijabarkan Y kurang X dikali Y tambah X. Maka kita dapatkan Y kurang X tadi adalah 6. Ya, Y kurang X tadi adalah 6. Jadi selisih tadi Y kurang X tadi itu adalah 6. Lalu dikali dengan Y tambah X. Tadi berapa Y tambah X? Iya, 32. Maka 6 kita kali dengan 32 hasilnya 192. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik teman-teman. Nah, itu mungkin rumus-rumus yang harus teman-teman ketahui dalam soal-soal seperti ini, yang sebelumnya teman-teman harus sudah mempelajarinya terlebih dahulu. Nanti kita akan mempelajari di momen yang lainnya ya. Baik, kita masuk soal yang ketiga. Di sini, seorang anak bernama Oni setiap pagi selalu berolahraga memutari sebuah lapangan dengan keliling 0,5 km apabila dengan kecepatan lari 5 km. Jam Oni mampu ini 5 km per jam ya, teman-teman. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini ada pernya. Kecepatan lari 5 km per jam, Oni mampu memutari lapangan sebanyak 5 kali. Berapa lama Oni lari setiap paginya? Nah, kita ketahui untuk mencari waktu ada rumusnya. Jika waktu itu sama dengan S per V. Itu rumusnya. Nah, artinya S tadi kita tahu adalah jarak yang ditempuh itu kelilingnya 0,5 km. Dibagi V itu adalah kecepatannya. Kecepatannya adalah 5 km per jam. Nah, teman-teman harus perhatikan satuannya apabila sudah sama ya, seperti ini kilometer dan ini juga kilometer, maka ini tidak perlu ada pengubahan lagi, sudah bisa langsung dibagi. Tapi kalau nanti di sini misalnya 0,5 itu misalnya itu adalah meter, maka teman-teman harus jadikan dulu ke kilometer agar mempermudah dalam perhitungannya. Jadi harus pastikan satuannya sudah sama ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman tinggal mencari 0,5 ini dibagi dengan 5 ya. Itu berarti dapatnya adalah 1/10. 1/10 jam ya teman-teman. Tadi kan waktu yang kita cari ya, jamnya. Nah, waktunya ini kan jam. Karena jam kita cari 1/10 jam itu berapa menit. Nah, berarti kita kali dengan 60 menit. Ya.
teman-teman, kita kali dengan 60 menit. Jadi ini kita kali dengan 60 menit. Jadi 60 bagi 10 itu adalah 6 menit. Ya, kita jadikan ke menit ya teman-teman. Nah, sekarang kita ketahui karena Oni tadi katanya memutari lapangan sebanyak berapa kali? 5 kali ya. Maka lamanya Oni berlari itu kita kali 5 teman-teman. Karena yang ditanya adalah 5 kali tadi. Jadi 5 ini kita kali dengan 6 menit. Nah, 5 kali 6 menit ini berapa? Iya, yaitu sebanyak 30. Berarti jawabannya adalah C, 30 menit. Jadi jangan lupa dikali dengan 5 kali tadi ya. Jadi kita dapatkan waktunya adalah sekitar 30 menit. Baik, kita masuk ke soal yang berikutnya. Jika X bilangan yang menyatakan 1/4 dari 250 dan Y bilangan yang menyatakan 24 3/4% dari 250, maka titik-titik. Nah, teman-teman, kalau ada soal seperti ini kita samakan dulu bilangannya ya. Nah, di sini kan 1/4 dari 25%. 1/4 dari 25% ini tentu ada yang berbeda dengan 24 3/4% dari 250. Nah, bedanya di mana? Di sini 1/4, di sini memakai persen. Nah, berarti kita harus ubah salah satunya. Jadi kita ubah mana yang paling mudah? Apakah mengubah 1/4 ke persen atau dari persen ini ke pecahan yang biasa? Ya, karena lebih mudah 1/4 ke persen, maka kita ubah saja yang 1/4 ini ke persen. 1/4 ke persen maka dikali dengan 100%. 100% tadi berarti 100 kali 1 yaitu 100 dibagi 4, 25. Maka jawabannya adalah 25%. Maka 1/4 ini adalah 25%. Nah, sudah kita dapatkan 1/4 ini adalah 25%. Maka sekarang kita bandingkan. Cara pembandingan itu cukup dengan mengurangkan kedua nilai ya teman-teman. Maka X ini cukup kita kurangkan dengan Y. Jadi X kurang Y ini kalau X kurang Y, sebentar ya, X kurang Y sama dengan 25% dari 250, berarti kita kali lalu dikurangkan 24 3/4% dari 250. Maka kita dapatkan, kita samakan setiap bilangan yang memiliki kesamaan yaitu 25% ini kita langsung kurungkan dengan 24 3/4%. Jadi begini ya teman-teman, kita buat setiap bilangan yang memiliki sifat yang sama untuk disatukan. Lalu kali 250-nya kita letakkan di belakang. Cukup sekali ya teman-teman ya. Karena nanti ini akan mengalir ke dalam, yang di dalam dari tanda kurung ini ya. Nah, kemudian dapatnya 25% dikurang 24 3/4 itu adalah 1/4. 1/4%. Tinggal kita kali dengan yang 250. Nah, hasilnya ya teman-teman, hasilnya ini tentunya lebih besar daripada 0 ya teman-teman. Artinya 1/4% dikali 250 ini berarti kita dapatkanlah bahwa X ya, bahwa X kita dapatkan dikurang Y tadi itu adalah hasilnya lebih besar dari 0. Karena tadi bilangan hasilnya adalah lebih besar dari 0 dan kita ingin tahu X itu lebih besar atau lebih kecil dari Y, maka Y ini kita letakkan di sebelah kanan. Bilangan negatif ini menjadi positif Y.
Jadi X lebih besar dari Y. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, begitu cara menjawabnya teman-teman. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Baik, kita masuk ke soal selanjutnya. 7 tahun yang lalu, umur ayah sama dengan 6 kali umur Karsa. Nah, teman-teman, kalau kita dapat soal seperti ini satu persatu ya, kita buat rumusnya supaya memudahkan kita nantinya. Kita satu persatu, oke? 7 tahun yang lalu berarti kita kurangkan dengan umur yang sekarang. Umur yang sekarang kita simbolkan dengan A, yaitu umur ayah yang sekarang kita simbolkan dengan A. Kita kurangkan dengan 7 tahun yang lalu. Ya. Nah, umur ayah sama dengan, katanya 7 tahun yang lalu ini sama dengan 6 kali umur Karsa. Berarti 6 kali umur Karsa. 6 kali umur Karsa berarti Karsa yang 6 tahun yang lalu ya, 7 tahun yang lalu ya. Nah, jadi kalau ayah ini 7 tahun yang lalu, maka Karsanya juga harus 7 tahun yang lalu. Berarti 6 dikali umur Karsa, K yang sekarang dikurang dengan 7 tahun yang lalu. Nah, kemudian A ini kita kurang 7 tetapi yang 6 itu kita kalikan ke dalam ya teman-teman ya. Kita kali ke dalam 6 kali K 6K dikurang 6 kali 7 42. Oke. Nah, 6K kurang 42. Sekarang kita dapatkan umur ayah yang sekarang. Berarti kita jadikan 6K dikurang 42, ini kurang 7 ke sini. Berarti kita tambah dengan 7. Nah, sama dengan 6K. Teman-teman, kalau kita lihat soal seperti ini, kita selesaikan yang ini dulu ya, yang di dalam kurung yang sama. Minus 42 tambah 7 berapa teman-teman? Ya, minus 42 tambah 7 berarti kita kurangkan 7 kurang 42. Ya, atau sama dengan 7 kurang 42 atau 42 kurang 7 minusnya ditambahkan. Nah, 42 kurang 7 itu adalah 35. Minusnya juga jangan lupa. Ya. Nah, berarti 6K kurang 35 ini adalah kita dapatkan sebagai rumus yang pertama. Ingat ya, jadi A. Oke, jadi tadi rumus yang pertama apa teman-teman? Kita simpan di sini. A sama dengan 6K dikurang 35. Ini rumus yang kita dapatkan yang pertama. Oke, kita masuk yang rumus kedua. Jika tahun depan berarti tambah 1 tahun ya teman-teman. Berarti A ditambah 1 tahun. Umur ayah 2 lebihnya dari 3 kali umur Karsa. Berarti begini, 2 lebihnya dari 3 kali umur Karsa. Berarti 3 kali umur Karsa dulu yang kita buat ya teman-teman. 3 kali umur Karsa berarti umur Karsa ini ditambahkan dengan 1 tahun nanti. Nah, ditambahkan dengan 2 lebihnya. Nah, artinya A tambah 1 ini kita masukkan lagi teman-teman. 3K tambah 1 ya. 3K enggak ya, 3K tambah 1 berarti tambah 3 baru tambah 2 sama dengan 3K tambah 5. Nah, berarti di sini yang angka 1 ini kita masukkan
ya, kita masukkan, ini tambah 1 ya, tambah 1. Kita masukkan ke sini. Kurang 1. Ya, berarti sama dengan 3K tambah 1 kurang 1 berarti 3K tambah 4. Nah, rumus yang kedua berarti A sama dengan 3K tambah 4. Ingat ya, 3K tambah 4. Oke, kita anukan yang ini ya teman-teman ya. Kita dapatkan rumus yang kedua tadi adalah A menjadi A disama dengankan dengan berapa tadi teman-teman? Yaitu 3K tambah 4. Itu sebagai rumus yang kedua. Nah, kita sudah dapat yang rumus pertama dan kita sudah dapat rumus yang kedua. Sekarang kita mau menyamadengankan 6K kurang 35 ini dengan 3K tambah 4. Karena ini sama-sama A, maka kita sama dengankan. 6K kurang 35 sama dengan 3K tambah 4 karena sama-sama A. Nah, artinya kita hitung ini menjadi kita samakan setiap variabel yang sama, yaitu 6K ini 3K jadinya ke kiri, berarti dikurang 3K. Positif pindah ke kiri maka menjadi negatif. Lalu sama dengan 4 ini tetap positif, ini pindah minus 35 pindah ke kanan menjadi positif, berarti tambah 35 ya teman-teman. Nah, 6K kurang 3K itu adalah berapa teman-teman? Iya, 3K. Lalu sama dengan 39. 3K sama dengan 39, berarti K sama dengan 39 dibagi 3 berarti 13. Berarti K itu adalah umur Karsa. Yang ditanya adalah katanya berapa umur Karsa 5 tahun yang akan datang. Berarti umur Karsa ditambah dengan 5 tahun yang akan datang, yaitu 18. Maka jawabannya adalah B. Oke. Baiklah teman-teman, sampai di sini penjelasan hari ini mengenai aritmatika yang pertama kali saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.